Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dapat melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nila Ulfiatur Rahmah dengan nomor induk mahasiswa 2011900431. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tentang menghindari akhlak tercela, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah, yaitu materi akidah akhlak kelas 8 semester genap guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah micro teaching. Sebelumnya, pastikan layar handphone Anda dalam posisi landscape agar PPT yang saya tampilkan dapat terbaca dengan jelas. Di sini saya sudah menampilkan RPP Akidah Akhlak kelas 8 MTS. Bisa teman-teman saksikan sendiri. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah KD3, yaitu memahami pengertian dalil, contoh, dampak negatif, sifat, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yaitu setelah membaca buku paket, siswa mampu menjelaskan pengertian sifat, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dengan tepat dan benar. Kemudian setelah membaca buku paket, siswa mampu melafalkan dalil sifat, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dengan tepat dan benar. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menguraikan contoh sifat, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kemudian tujuan pembelajaran pertemuan kedua yaitu yang pertama, setelah melakukan diskusi, siswa mampu menguraikan dampak negatif dari sifat, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Dan selanjutnya yaitu setelah melakukan diskusi, siswa mampu mendemonstrasikan cara menghindari sifat, hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dengan tepat dan benar. Selanjutnya yaitu pokok bahasan materi yang akan dibahas pada PPT kali ini adalah yang pertama pengertian, 2 dalil, 3 contoh, 4 dampak negatif, 5 cara menghindari sifat tercela yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian hasad secara istilah adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, orang yang memiliki sifat hasad itu dalam hatinya akan selalu muncul rasa iri hati jika melihat orang lain itu hidup senang. Merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya sendiri. Pengertian yang kedua yaitu pengertian dendam. Dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Sifat dendam ini sangatlah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat pendendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu pengertian ghibah. Ghibah artinya mengumpat atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Dalam Islam itu sangat melarang perbuatan ghibah ini. Karena apa? Karena kalaupun informasi yang disampaikan, yang digibahkan itu benar, itu tetap akan menyakiti hati orang yang digibahi. Apalagi kalau berita itu salah, itu bisa dapat menimbulkan fitnah. Kemudian yaitu pengertian fitnah. Fitnah secara istilah adalah perkataan yang bermaksud untuk menjelekkan seseorang seperti ingin menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah termasuk ke dalam perbuatan lisan yang sangat berbahaya dan sangat dilarang dalam agama Islam. Seperti pepatah yang sudah kita kenal yaitu mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mengapa? Karena alasannya luka karena tajamnya lisan seseorang itu sulit dihapus, akan senantiasa membekas dalam hati orang yang difitnah. Sedangkan luka yang muncul karena benda tajam
yang bersifat fisik bisa hilang seiring. Yang terakhir yaitu pengertian namimah atau yang sering kita sebut dengan adu domba. Namimah secara istilah yaitu melakukan perbuatan yang dapat mengadu domba dua orang atau lebih atau kelompok lain sehingga terjadi permusuhan dan saling membenci. Nah, namimah ini bisa berupa tindakan, ucapan, perkataan, tapi ada kalanya juga bersifat tulisan, isyarat, atau sindiran. Poin yang kedua yaitu dalil. Yang pertama dalil hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki karena dengki itu memakan semua kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi segala kebaikan yang amal-amal yang kita lakukan itu bahkan sia-sia atau hilang karena sifat dengki yang kita miliki. Selanjutnya yang kedua yaitu dalil tentang dendam. Abghadur rajuli ilallahi adul khisom. Artinya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling pendendam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yaitu dalil tentang ghibah. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minad-don. Inna ba'dad-donni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan faqarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, dari dalil ini, ghibah itu disamakan dengan orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati atau makan bangkai yang sudah mati. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasannya ghibah itu adalah perilaku atau perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil selanjutnya yaitu dalil tentang fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Artinya, sedangkan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Kemudian adalah dalil tentang namimah. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Poin yang ketiga yaitu contoh perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Nah, perilaku-perilaku yang mencerminkan sifat tercela, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah ini sering sekali kita jumpai, baik yang terjadi pada orang lain, bahkan kita tidak menyadari perilaku-perilaku tercela, hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah itu juga terjadi pada diri kita sendiri. Yang pertama yaitu contoh perilaku hasad, yaitu tidak merasa senang ketika melihat orang lain mendapat nikmat atau keberhasilan. Kemudian, contoh perilaku dendam, yaitu ingin membalaskan amarah kepada orang lain. Yang ketiga, yaitu contoh perilaku ghibah, membicarakan aib teman sekelas, membicarakan aib tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh perilaku fitnah, yaitu menuduh teman mencuri barang teman yang lainnya. Selanjutnya yaitu contoh perilaku namimah, yaitu menghasut teman sekelompok untuk membenci kelompok yang lainnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh perilaku hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah yang seharusnya atau sebisa mungkin kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang keempat yaitu dampak negatif sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Nah, perilaku-perilaku tercela, sikap-sikap tercela ini jika dilakukan itu tidak hanya berdampak negatif pada orang yang melakukan saja, namun juga akan berdampak negatif atau merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang pertama yaitu dampak negatif sifat hasad dalam kehidupan sehari-hari. Bagi diri sendiri dulu. Bagi diri sendiri akan menimbulkan perasaan tidak senang dan merusak amal kebaikan. Kemudian dampak negatif hasad bagi orang lain adalah
akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya tali persaudaraan kehidupan di masyarakat. Kemudian adalah dampak negatif dari sifat dendam, yaitu dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, kemudian juga timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu dampak negatif sifat ghibah, yaitu dapat menimbulkan kehidupan yang tidak harmonis, kemudian rusaknya tali persaudaraan dan maraknya berita salah yang beredar. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari sikap fitnah. Yang pertama yaitu mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala akan siksa neraka yang sangat pedih. Kemudian terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Yang terakhir, dampak negatif dari sifat namimah, yaitu dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi atau ukhuwah antar sesama, kemudian menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. Poin yang keempat yaitu cara menghindari sifat hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Banyak sekali cara-cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat terhindar dari sifat-sifat tercela yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah yang dapat kita mulai dari kita sendiri. Yang pertama yaitu cara menghindari sifat hasad. Karena sifat hasad itu adalah sifat dengki atau merasa iri hati karena melihat orang lain itu hidup senang atau beruntung daripadanya, dan dia itu merasa kurang bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka cara menghindari sifat hasad yaitu dengan senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Cara selanjutnya yaitu dengan mengembangkan sifat qanaah, dalam arti menerima apa yang menjadi haknya dan mencukupkan untuk kebutuhannya, karena pasti Allah itu sudah memberikan nikmat itu masing-masing. Setiap orang pasti berbeda-beda. Dalam menyikapi nikmat yang diberikan kepada kita, kita harus senantiasa bersifat qanaah atau cukup dengan apa yang diberikan dan tidak merasa kurang dengan nikmat yang diberikan, karena belum tentu jika kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah kita dapat mempertanggungjawabkan nikmat yang diberikan kepada kita. Cara menghindari hasad selanjutnya yaitu dengan memohon pada Allah agar terhindar dari sifat-sifat hasad. Selanjutnya yaitu cara menghindari sifat dendam. Yang pertama, berusaha untuk selalu sabar dan berjiwa besar dalam menghadapi masalah, karena Islam lebih menganjurkan penyelesaian masalah yaitu dengan cara damai dan saling memaafkan. Masalah itu harus diselesaikan secara terbuka dan dengan kepala dingin sehingga tidak menimbulkan rasa dendam atau emosi, yang mana perasaan emosi itu hanya merugikan kita sendiri dan membahayakan orang lain yang ada di sekitar kita. Cara menghindari sifat dendam yang kedua yaitu dengan tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Nah, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita itu telah memberikan banyak sekali contoh-contoh yang mencerminkan betapa beliau itu sangat pemaaf dan bukan pendendam. Salah satu contohnya yaitu ketika beliau akan dibunuh oleh Suraqah dan kemudian beliau itu mempunyai kesempatan untuk membalasnya, namun beliau itu tidak melakukannya, tapi beliau malah memaafkannya. Dari situ dapat menjadi tauladan bagi kita sebagai manusia. Jika ada yang berbuat kejahatan dengan kita, maka kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan pula. Jika kita membalas dengan kejahatan pula, maka kita sama dengan orang yang melakukan kejahatan itu. Seharusnya kita itu tetap berbuat baik kepadanya, atau juga bisa kita tetap mendoakannya. Jika tidak bisa, maka kita lebih baik diam. Cara selanjutnya yaitu dengan menyadari bahwa diri kita sendiri suatu saat nanti mungkin akan berbuat jahat sebagaimana yang telah dilakukan orang lain, karena kita sebagai manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Selanjutnya yaitu cara menghindari sifat ghibah. Yang pertama yaitu berkumpul dengan orang-orang yang saleh.
Kemudian menghabiskan waktu dengan berdiskusi hal-hal yang bermanfaat seperti mendiskusikan ilmu atau yang lainnya. Cara yang kedua yaitu dengan introspeksi diri. Sikap introspeksi diri ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan atau kesalahan yang mungkin kesalahan tersebut tidak perlu dibicarakan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu dengan berpositif thinking dan memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu cara menghindari sikap fitnah. Yang pertama yaitu saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah. Kemudian yang kedua yaitu bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih. Kemudian yang ketiga yaitu menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung dan jelas kepada orang yang bersangkutan dan tidak menyebarkannya kepada orang lain yang tidak ada kaitannya. Kemudian yang keempat yaitu melakukan klarifikasi terlebih dahulu saat mendengar berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Yang terakhir yaitu cara menghindari sifat namimah. Dengan cara yang pertama, selektif dalam menerima kabar, kemudian berusaha untuk menghentikan pemberitaan yang tidak benar. Yang terakhir yaitu jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong atau suka mengadu domba. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.